berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kurang kesadaran keluarga, belasan ribu anak di Lombok Tengah tidak bersekolah. Dramatis, petugas damkar berhasil melepaskan cincin dari tangan bocah di Lombok Barat. Kuota pendakian banyak diprotes pengelola wisata. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tetapkan kuota sesuai aturan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Belasan ribu anak di kawasan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan tidak bersekolah karena berbagai faktor. Dinas Pendidikan mencatat sebanyak 15.000 anak diperkirakan tidak mengenyam bangku sekolah di 10 desa di kawasan lingkar bandara dan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tingginya angka anak tidak sekolah disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena ekonomi keluarga, berhenti sekolah untuk bekerja, serta akibat menikah dini. Pemda masih melakukan validasi data jumlah anak yang tidak bersekolah mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA untuk memastikan mereka tetap dapat mengenyam pendidikan meskipun secara non-formal. Desa tertinggi ATS itu adalah ada lingkar ket dan lingkar bil. Ini tantangan kita bahwa di area zona internasional itu banyak anak yang tidak sekolah. Itu yang harus menjadi catatan. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya banyak. Kalau kita hanya melihat secara parsial angka kumulasi yang 15.000 itu, kita belum menemukan identifikasi case-nya, kita tidak akan memiliki treatment yang sesuai dengan Apa penyebabnya kita tahu. Kalau memang dia kurang biaya, ya ada bantuan PP. Lah Bu Ilu karena sekolah nih milih sekolah memang. Sekarang orang tuanya ya, itu desa itu yang perlu. Saya kira desa, lingkungan mereka untuk terus kita dorong anak-anak. Bagi anak yang tidak bersekolah, Pemda berjanji akan menyiapkan sertifikasi pendidikan non-formal dengan menggerakkan pusat kegiatan belajar sesuai dengan jenjang usianya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga Desa Trongtawah, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jalan penghubung utama mereka yang rusak bertahun-tahun. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, parahnya kerusakan jalan juga kerap menimbulkan kecelakaan bagi warga yang melintas, terutama pada malam hari. Kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang cukup besar juga kerap menimbulkan genangan pada musim penghujan. Warga juga khawatir jika ruas jalan tidak segera diperbaiki akan menyebabkan korban pengguna jalan dan menimbulkan banjir. Mau diperbaiki katanya, tapi tidak ada sampai sekarang. Soalnya di sini kan ada orang jatuh ya di dalam sana itu. Iya. Ada juga Gojek itu bawa makanan kan, pas dia jatuh makanannya kan rugi dia, anunya kan. Gojeknya. Bagi warga sini apa harapannya? Iya, semoga cepat-cepat diperbaiki lah gitu. Sama kayak di puasa itu kan, jadi kan jangan sampai naik-naik dari sini kan ke jalan anu ini, jalan trotoar itu. Nah, berani dia lewat sini kalau hujan kan, banjir lah ini kayak kolam itu. Merespon tuntutan warga, Pemda memastikan perbaikan jalan Trongtawah akan dilakukan pada awal bulan Mei mendatang. Pelaksananya begitu udah kontrak kan kita langsung laksanakan, langsung kita mulai awal Mei insyaallah. Dan itu bukan kita berasumsi atau bercerita karena memang faktanya sudah kita on proses. Untuk itu masyarakat Trongtawah dan masyarakat pengguna jalan di Trongtawah untuk mohon bersabar.
Karena kami juga melaksanakan kegiatan ini berdasarkan akuntabilitas dan proses administrasi secara transparan. Perbaikan jalan Terong-Tawa sepanjang 7 km rencananya akan dilakukan selama 5 bulan dengan total anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan penambang galian C di Kabupaten Lombok Timur bertemu Bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang bisnis penambangan yang kerap berkonflik. Selain menyampaikan persoalan retribusi yang tidak sama, penambang juga mengeluhkan tidak seragamnya harga jual pasir yang membuat persaingan yang tidak sehat. Pemda diminta mengatur pola distribusi secara adil untuk pembelian di dalam kabupaten dan luar kabupaten. Sementara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, mereka meminta Bupati mengeluarkan pergub yang mengatur persamaan harga jual pasir. Dalam hal perizinan, kami ingin standar berkeadilan. Jadi ada pembeda antara penambang yang legal maupun ilegal. Karena notabene kalau kita berpikir secara legal maupun ilegal, kalau yang legal itu kan mengikuti regulasi, aturan pemerintah. Ini yang ilegal ini bagaimana, aturan siapa yang diikuti. Dan di sana kita tidak lihatnya berkeadilan. Menanggapi hal itu, Bupati berjanji akan mengeluarkan pergub untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di kalangan penambang. Masyarakat lokal kita jangan dibebankan retribusi atau pajak pasir batu itu sama nilainya dengan yang keluar. Nah, kenapa? Karena mereka kan orang sini, ya. Mereka orang dalam kita di sini. Mestinya pajaknya dikurangi. Selain membenahi aturan main pengelolaan tambang galian C oleh masyarakat, Pemda juga akan mengoptimalkan pengawasan terhadap operasional para penambang untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan kebutuhan air bersih bagi warga memasuki musim kemarau bulan April 2025. Pada tahap awal, BPBD menyiapkan sebanyak 350 tangki air bersih berkapasitas 5.000 liter untuk disalurkan saat ada permintaan dari masyarakat. Meski belum ada permintaan air bersih, BPBD memperkirakan sejumlah kecamatan yang merupakan langganan kekeringan akan terdampak memasuki musim kemarau tahun ini. Wilayah tersebut diantaranya Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Kecamatan Jonggar. Barat itu Praya? Iya, ini sudah air bersih. Untuk distribusi air bersih. Belum ada yang mengajukan? Belum ada, karena ya masih musim hujan mungkin ya. Tidak ada juga yang terkontaminasi, hanya saja kemarin yang air bersih ya kita bisa drop ke ke masjid-masjid, ke rumah peribadatan yang sempat mati airnya untuk tidak ada orang tempat duduk gitu. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus dan mengimbau warga mulai menghemat air bersih sejak saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.